Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kekuasaan dan teknik dalam mempengaruhi orang dalam kepemimpinan. Pertama yaitu kekuasaan. Kekuasaan adalah kapasitas atau kemampuan untuk menghasilkan dampak atau akibat pada orang lain menurut House tahun 1984. Kekuasaan adalah potensi untuk mempengaruhi orang lain menurut Bass tahun 1990. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain dan kemampuan untuk mengatasi bertahan dari pengaruh orang lain yang tidak diinginkan menurut Warner dan Hollenbeck tahun 2005. Yang menurut para ahli terakhir yaitu menurut Robbins dan Just tahun 2007, kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain sehingga orang lain tersebut akan berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh orang yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan mengandung suatu potensi atau kemampuan yang belum tentu efektif jika dilaksanakan, dan suatu hubungan ketergantungan. Bisa saja seseorang memiliki suatu kekuasaan namun tidak digunakan oleh orang tersebut. Jadi kekuasaan merupakan suatu kemampuan atau potensi yang tidak akan terjadi jika tidak digunakan oleh orang yang memilikinya. Kekuasaan juga merupakan suatu fungsi ketergantungan. Semakin besar keuntungan Y kepada X, maka akan semakin besar kekuatan X dalam hubungan tersebut. Jadi ketergantungan didasarkan pada alternatif yang dipersepsi oleh Y dan pentingnya alternatif yang ditempatkan oleh Y untuk dikendalikan oleh X. Memang seorang pemimpin dapat menggunakan kekuasaannya sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadinya maupun kelompoknya. Namun sebetulnya kepemimpinan kekuasaan memiliki perbedaan. Saya akan menjelaskan 10 teknik yang dapat mempengaruhi orang lain dalam kepemimpinan. Yang pertama yang tadi kekuasaan yang sudah saya jelaskan. Yang kedua itu ada rational persuasion. Rational persuasion adalah siasat meyakinkan orang lain dengan menggunakan argumen yang logis dan rasional. Contohnya seorang dokter yang memberi nasihat kepada pasien yang perokok berat dengan menjelaskan efek buruk merokok bagi paru-paru dan hasil penelitian yang membuktikan bahwa para perokok lebih rentan menderita penyakit kronis lain adalah salah satu contoh dari rational persuasion ini. Yang kedua ada inspiration appeals taktik adalah siasat dengan meminta ide atau proposal untuk membangkitkan rasa antusias dan semangat dari target seseorang. Contoh nyata penerapannya adalah seorang menteri yang membawahi Departemen Komunikasi dan Informasi atau Kominfo yang membuka kesempatan kepada seluruh komunitas IT untuk membuat proposal dan ide tentang pengembangan e-government di suatu negeri. Yang keempat yaitu ada ingratiation taktik. Adalah suatu siasat di mana kita berusaha untuk membuat senang hati dan tentram target seseorang sebelum mengajukan permintaan yang sebenarnya. Senda gurau seorang salesman, contohnya yaitu senda gurau seorang salesman terhadap langganan, pujian seorang pemimpin terhadap bawahan sebelum memberi tugas baru, ataupun traktiran makan seorang partner bisnis adalah termasuk dalam ingratiation taktik ini. Teknik selanjutnya itu personal appeals taktik. Terjadi ketika kita berusaha memengaruhi target seseorang dengan landasan hubungan persahabatan, pertemanan atau hal yang bersifat personal lainnya. Kita bisa mengimplementasikannya dengan memulai pembicaraan misalnya dengan Budi, saya sebenarnya nggak enak mau ngomong seperti ini, tapi karena kita sudah
bersahabat cukup lama dan saya yakin kamu sudah paham mengenai diri saya. Taktik selanjutnya itu ada exchange tactics, adalah mirip dengan personal appeals taktik, namun sifatnya adalah bukan karena hubungan personal semata, namun lebih banyak karena adanya proses pertukaran pemahaman terhadap kesukaan, kesenangan, hobi, dan sebagainya di antara kita dan target seseorang. Taktik selanjutnya itu ada coalition taktik, adalah suatu siasat di mana kita berkoalisi dan meminta bantuan pihak lain untuk mempengaruhi target seseorang atau target person. Strategi kemenangan karena jumlah pengikut dipakai dalam siasat ini. Taktik yang ke-9 itu ada pressure taktik, terjadi di mana kita mempengaruhi target person dengan peringatan ataupun ancaman yang menekan. Seorang komandan pasukan yang memberi ancaman penurunan pangkat bagi prajuritnya yang mengulangi kesalahan serupa adalah contoh implementasi pressure tactics ini. Teknik yang terakhir yaitu ada legitimizing tactics. Legitimizing tactics adalah suatu siasat di mana kita menggunakan otoritas dan kedudukan kita untuk mempengaruhi target person. Contohnya, contoh penerapan legitimizing taktik yaitu presiden yang meminta seorang menteri untuk menyusun rancangan undang-undang, kepala sekolah meminta guru menyusun kurikulum pendidikan adalah contoh di penerapannya. Itulah teknik-teknik yang dapat mempengaruhi orang lain dalam kepemimpinan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.